Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang campur tangan Allah. Penyakit iri dengki itu seperti panu, yang bisa tumbuh di kulit siapa saja. Iri dengki itu bisa tumbuh di hati siapa saja. Jika panu tumbuh jamurnya karena kita tidak suka menjaga kebersihan kulit, maka iri dengki itu tumbuhnya karena kita tak suka menjaga kebersihan hati. Dan sebab tumbuhnya penyakit itu karena ma'akna anhu maluhu wa makasab, karena tak terima dengan hartanya dan keberadaan pekerjaannya. Jika kita tidak mensyukuri kenikmatan, sehingga mempunyai harta bagaimanapun kurang, punya ilmu merasa kurang, punya kedudukan merasa kurang, punya apapun merasa kurang, maka ujung-ujungnya akan timbul iri dengki dengan apa yang dimiliki orang lain, tak peduli orang lain itu memiliki lebih sedikit dari apa yang kita miliki. Dan jika iri dengki itu telah tumbuh, maka persifatan kita akan seperti hamalatal hatab, orang yang membawa kayu bakar, yang membakar sana membakar sini. Aku berpikir, orang yang menjelek-jelekkan tanpa adanya suatu kenyataannya, orang tak akan ada yang percaya, malah orang akan bersimpati denganku, dan membenci yang menjelek-jelekkan, juga akan meroketkanku semakin tinggi dalam kedudukan, sebab dia telah berusaha mengambil dosa-dosaku. Sebenarnya secara teori aku harus membayarnya, karena telah mengambil dosaku. Dan apa yang menimpaku ini belum seujung kuku, dari apa yang menimpa Nabi Muhammad. Maka pemikiran itu malah membuatku bukan hanya rasa hati lapang, tapi malah kayak ada rasa ketagihan. Apalagi diambil dosa dengan gratis, artinya walau orang itu sudah bicara ke sana ke sini, kalau lapar dia makan nasinya sendiri, aku tak perlu memberi makan. Padahal dia sudah payah-payah menjelekkanku, maka kadang aku doakan supaya rizkinya lancar, karena dia sudah aktif membersihkan dosaku, walau kelihatan secara lahirnya menghujat dan menjelekkanku. Tapi segala kebaikan pasti harus ada yang dengki agar kebaikan itu seperti terdorong. Dan keikhlasan manusia akan teruji, serta terukur. Keikhlasan tertinggi menurut dangkalnya pikiranku adalah ketika kita telah tak merasa bahwa perbuatan baik apapun yang kita lakukan adalah perbuatan kita, tapi itu adalah perbuatan Allah. Kita hanya lapangan tempat Allah melakukan perbuatan baik, bagaimana tidak, kan semua anggota tubuh yang kita punya adalah milik Allah. Bahkan sebuah niat baik melakukan perbuatan baik yang menempatkan di hati adalah Allah, dan pemikiran untuk melakukan perbuatan dengan segala bentuk kejelimetan, proses teorinya yang memberi ilham agar terrealisasi dengan sempurna adalah Allah. Bahkan kemudian suatu perbuatan yang asalnya dalam bentuk teori dan rencana kemudian menjadi gerak dan kejadian yang mengizinkan dan memberi tempat, waktu, peluang, semua yang memberi adalah Allah. Maka tak ada satupun hak kita mengakui kalau satupun adalah perbuatan kita, walau bila dilihat seperti perbuatan kita. Coba saja kalau satu saja itu merupakan perbuatan kita, contoh saja waktu. Jika kita merasa itu waktu kita, maka coba hentikan waktu, berarti kita harus menghentikan semua. Menghentikan waktu yang berjalan, seluruh manusia di seluruh dunia yang bergerak, seluruh jantung makhluk, dari semut, sampai hiu, manusia dan jin yang berdetak, angin yang berhembus, dari denyut nadi sampai pergerakan matahari. Cuma mau menghentikan waktu saja begitu beragam dan majemuknya yang harus kita hentikan bersama penghentian waktu. Dan jangankan menghentikan seluruh dunia, bahkan menghentikan diri sendiri, aliran darah, degup jantung, kita tidak bisa menghentikan, apalagi harus menghentikan seekor hiu yang berenang. Bukankah kita akan mati sendiri? Berarti kalau kita munafik, maka waktu itu bukan milik kita, juga kesempatan, sampai detilnya semua kejadian, hanya Zat yang maha sempurna dan tanpa celah juga kekuranganlah yang mampu mengatur. Jadi hanya Allah yang berbuat baik, kita hanya menjadi tempat Allah melakukan perbuatan baik, karena hanya menjadi tempat perbuatan baiknya Allah, maka tak pantas kita mengharap suatu balasan dari perbuatan baik yang tak pernah kita lakukan. Jika kita masih mengaku aku, maka perbuatan baik kita itu tak ada nilai dan timbangannya. Fadolallahu badokum, Allah memberi keutamaan. Jadi bila keutamaan itu kita sadari dan kita yakini adalah pemberian, bukan dari daya upaya, atau kelebihan kita menjalankan laku tertentu, maka kita baru dikatakan bersyukur. Kalau menggunakan keutamaan atau kebisaan yang kita miliki untuk dipakai sesuai dengan guna kelebihan yang kita miliki, maka kita baru dikatakan orang yang bersyukur, dan jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahi fadilah atau kelebihan lain yang Allah anugerahkan. Bukan sebagai suatu alasan tertentu, tapi sebagai kewajaran kejadian, sebab sudah sunatullah, peraturan dari Allah,
bahwa kejadian atau sesuatu yang terjadi itu akan menjalar pada kejadian yang lain. Makanya dikatakan la ing sakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur maka kami akan menambahi untuk kalian, sebab sesuatu yang terjadi itu akan menimbulkan kejadian baru, dan kejadian baru itu membutuhkan kelengkapan waktu, ruang, materi pendukung terjadinya. Contoh sepele saja, kita mau makan, jika kita pergi ke warung nasi, jika tempatnya jauh kita butuh jalan, dan jalan harus ada yang membangun. Jika jalan raya, maka harus ada kerikil, aspal, kontraktor, kerikil itu harus ada yang mengangkut, ada kejadian sampai terjadinya berbentuk kerikil, dan lain-lain. Jika sampai di warung, maka warung itu berdiri, harus ada yang mendirikan, dibangun dari kayu, maka harus ada kayunya, penebang kayunya, yang mengangkut, tukang kayu, dan kelengkapannya. Contoh kita ambil jika ada tukang kayu, maka tukang kayunya harus dalam keadaan sehat, hidup, kuat, bisa menukang, punya peralatan lengkap dari ukur sampai gergaji. Lalu kita ambil lagi tentang gergaji, harus ada besi, ada pembuat gergaji, ada kikir. Itu belum sampai ke nasinya, baru dalam perjalanan ke warung nasi, begitu banyak dan sambung menyambung suatu kejadian, dengan kejadian lain. Jadi, kata simpelnya, jika kita melakukan sesuatu sesuai dengan cara dan teori yang benar, maka Allah akan memudahkan terjadinya pendukung lain dari yang menyangkut yang berhubungan dengan perbuatan yang kita lakukan dengan benar. Semua dijadikan mudah, mau kemana, jalannya mulus, prosesnya lancar, tak ada macet, antara kejadian yang satu dengan yang lain sepenuhnya saling mendukung. Sebab semua 100% dalam kendali Allah. Jika kita menjalankan sesuatu tidak sesuai aturan Allah, katakanlah menyalahi aturan yang benar, maka lain kafartum ina adzabil lasadid. Jika kamu ingkar maka azab Allah itu teramat pedih. Itu juga suatu kejadian wajar, jika kesalahan satu akan menimbulkan kesalahan yang lain. Contoh, pembangunan jalan raya, uang pembangunannya dikorupsi, jalan dibangun dengan mengurangi ini itu, jalan berkualitas rendah, maka jalan menjadi cepat rusak, berlubang, lalu banyak terjadi kecelakaan, macet, kerusakan mobil, pemborosan bahan bakar, unjuk rasa, anarki, pengrusakan, dan terus menyambung pada kejadian demi kejadian. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata campur tangan Allah selalu ada dalam kehidupan dan kita hanya menjadi tempat Allah melakukan perbuatan baik ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.